pahlawan tak dikenal dengan ciptaan Tato Sudarto Bagja. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur. Sayang, sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Senyum bahunya mau berkata, "Kita sedang perang." Dia tidak ingat dari mana dia datang. Kedua tangannya membelus selempang. Dia tidak tahu ke siapa dia datang. Kemudian terbaring, tetapi bukan untuk tidur. Wajah sunyinya setengah tergadang, menangkap sepi padang. Apa yang sudah Anda pelajari di mata kuliah apresiasi sastra anak SD? Saya belajar lebih banyak tentang apa sastra, jenis-jenis kayak dongeng, puisi, fabel, gimana milih buku sastra anak yang bagus, dan kenapa sastra anak itu penting buat perkembangan SD. Jadinya biar bisa dibaca dan bikin anak lebih seru baca. Bagian mana yang menurut Anda bahasan paling penting dan berikan alasannya? Menurut saya yang paling penting itu gimana milih sastra anak yang benar-benar pas umur dan perkembangan anak. Soalnya sebagai calon guru, ini kuncinya biar bacaan yang kita kasih itu nggak cuma seru tapi juga nambah ilmu dan bantu perkembangan anak. Dalam konteks bahasan sastra anak sebagai calon guru, manakah materi yang menurut Anda tidak perlu ada dan alasannya? Materi yang mungkin gak terlalu perlu itu analisis sastra yang terlalu ribet kayak teori-teori tinggi. Alasannya kita sebagai guru SD kan lebih fokus ke cara ngajar dan milih bahan ajaran, bukan jadi ahli teori sastra yang penting dasar-dasarnya saja. Dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia untuk menjadi guru SD, materi apa yang ingin sekali Anda pelajari? Saya pengen banget belajar cara mendongeng atau baca puisi yang seru di kelas. Mungkin pakai alat bantu digital atau trik-trik biar anak semangat. Terus pengen juga belajar cara nulis cerita anak yang simpel, siapa tahu bisa jadi contoh buat murid atau bikin cerita bareng mereka. Bukan sebuah puisi karya sastrawan Indonesia. Lalu jelaskan bagaimana persiapan Anda sebelum membaca puisi. Apa saja langkah-langkah yang Anda lakukan? Yang pertama itu memahami arti puisi. Yang kedua, tandai kata-kata penting. Yang ketiga itu latihan ngomongnya di depan cermin. Yang keempat, atur jeda dan kecepatannya supaya kita tahu kapan harus berhenti, sebentar kapan harus cepat lambatnya. Terus yang terakhir itu menghayati puisi. Apa kekurangan Anda dalam membaca puisi? Kekurangan saya itu kadang kecepatan, bacanya suka nggak stabil, terus informasinya kurang. Oke. Nomor 7. Dari 1 sampai 10, berapa nilai baca puisi Anda dan alasannya? 6. Karena itu tadi saya kurang intonasi, menghayati kurang. Ada berapa golden moment yang Anda tuliskan selama perkuliahan berlangsung dan mana yang paling berkesan? Golden yang saya tulis itu ada 3. Yang paling saya ingat itu waktu dosen bersyair membuat suasana kelas lebih seru dan tenang. Yang nomor 9. Sebutkan satu kata yang mewakili isi hati Anda pada mata kuliah apresiasi sastra anak SD. Kreatif. Terima kasih. Bye-bye. Sekian.